terutama untuk anak-anak muda di Kota Bogor, di Indonesia, bahkan jangan pernah malu untuk memulai usaha dari gerobakan kecil. Karena bagi saya memang berat. Saya jujur pribadi awal untuk dorong gerobak sendiri di depan komplek itu kayak malu. Kebetulan saya kan kuliah. Ada yang bilang, wah ini sarjana kok dorong gerobak. Mungkin orang meragukannya karena gerobakan. Cuman untuk dari putaran keuntungan atau apa cepat, ya kalau ada peluang kenapa nggak kita coba. Jadi modal itu bukan uang sebenarnya, modal itu tapi niat. Bagi saya itu modal pertama usaha itu niat. Impian pribadi dari usaha ini, saya ingin berangkatkan kedua orang tua ke Tanah Suci. Jadi impian saya ini karena saya itu bukan apa-apa kalau nggak ada dari support doa dari orang tua. Jadi mungkin memang kita nggak bisa membalas kebaikan orang tua apa, jadi setidaknya iya, ibaratnya saya pernah dengar orang tua bilang mau kita gendong orang tua kita keliling Mekah, kita nggak akan bisa ngembaliin satu tetes air ASI ibu kita. Jadi setidaknya dari beberapa penghasilan saya bisa menyenangkan orang tua, yaitu berangkat ke Tanah Suci. Ya, ini kita mau mulai ngegorengnya. Jadi kita ambil cimolnya secukupnya. Sekali ngegoreng ada berapa biji, Bang? Sekali ngegoreng biasanya kita 20 piece sampai 150 piece. Tergantung dari ini, karena kita kan sistemnya goreng dadakan ya. Biar keterima itu di mulut itu masih hangat, masih renyahnya masih terjaga. Jadi lebih enak hangat-hangat gitu ya? Iya, jadi kebanyakan juga pelanggan kita, Bang goreng baru ya, karena emang kita juga nggak pernah nyetok gitu. Ini abang bawa berapa kilo, Bang? Ini kita dari tempat yang baru itu bawa 300, ya sisa masih seginian lah. Kalau yang udah jalan tuh? Kalau yang udah jalan kita sehari itu satu gerobak kita bawa 5 kilo. 5 kilo ya. Kurang lebih berapa piece? 5 kilo itu kurang lebih ada 750 piece. Iya. Panas? Gimana itu, Bang? Kalau langsung panas, satu cimol nggak ngembang, atau cimol itu ngembang tapi meledak dari api kecil, minyaknya udah anget, nanti cimolnya mulai ngeresapin ke minyak, nanti mulai ngambang, baru di situ bisa kita gedein apinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Junaidi. Saya adalah pemilik dari gerobak listrik Cimol PP yang beralamatan di Taman Helang. Dapat idenya dari mana sih kok bisa ada logo PLN-nya gitu, Bang? Jadi awal mulai itu ada orang PLN datang ke kita nih untuk menawarkan beberapa kerjasama, karena lagi ada program PLN, yaitu ya mungkin kita semua udah tahu ya, PLN itu sedang ada program membuat kendaraan listrik untuk menghindari pemakaian BBM yang berlebih. Jadi mungkin salah satu ide kampanye dari PLN itu dia membuatkan gerobak listrik ke UMKM seluruh Indonesia. Nah, salah satunya di Bogor. Kebetulan di Bogor itu kita ditawarkan untuk bekerja sama PLN, yaitu yang dengan di branding dengan motor listrik yang bermerek Gelis. Itu kalau nggak salah karoseri Gelis pun ada di Gunung Putri. Iya, jadi setelah itu kita dikirim gambar dari, ada namanya Bapak Vicky dari PLN Peduli. Setelah ini bentuk gambaran dari kita, kira-kira cocok nggak? Kebetulan awal bentuknya itu seperti mobil bak, motor ada baknya. Cuman kita ada kendala dan bingung di bagian nanti kalau hujan gimana nih, terus susunan etalase atau apa. Jadi bisa dibilang kurang eye catching lah untuk jualan kayak gini, karena kan PLN sendiri ingin terlihat mencolok lah, setiap masyarakat melihat kendaraan ini kayak dilihat, wah ini PLN gitu. Jadi makanya kita bekerja sama, kita dikasih motor listrik dengan aturan kita membawa logo PLN Peduli. Ini dikasih cuma-cuma apa ada ini syarat-syarat tertentu? Ini dikasih dengan secara cuma-cuma. Oh, cuma-cuma. Iya, jadi gratis ya? Gratis. Kita nggak ngeluarin biaya sama sekali. Kita nggak harus ada ikatan gimana. Yang penting kita ini kan mobile lah ya, jualannya di jalan. Jadi paling kita store foto selama 1 tahun. Ini bukti bahwa kita udah mempromosikan di jalan-jalan gitu. Jadi kerjasamanya kita diuntungkan dengan
diberi motor listrik, PLN diuntungkan dengan kita membawa logo dia muter-muter keliling kota Bogor. Iya. Dan juga mewakili kampanye mobil listrik lah ya. Iya, mewakili iya. Kendaraan listrik lah ya. Iya. Jadi karena kampanye PLN itu kan se-Indonesia ya, kalau saya ngikutin Instagramnya, dia lagi besar-besar produksi motor, mobil kayak gitu. Sampai bahkan nanti PLN keluar produk yang namanya kompor listrik. Gitu. Jadi kita kerjasama, kebetulan ini launching pertama itu di tanggal 25, pas hari jadi listrik nasional. Gitu. Berarti untuk mendapatkan ini gratis cuma-cuma ya? Iya, gratis cuma-cuma tanpa kita ngeluarin uang sepeser pun. Itu udah termasuk pengurusan STNK, BPKB. Luar biasa. Iya. Jadi PLN benar-benar peduli ya sama Iya. UMKM ya. Iya, PLN benar-benar peduli untuk terhadap UMKM kecil seperti kita. Nah ini udah mau mulai matang apa gimana ini Bang? Nah ini kalau udah ngembang gini, tinggal apinya agak dibesarin nih, udah mau matang. Oh jadi kalau udah mau matang, api lebih Iya, dimainkan lah ya? iya. Cuman kalau udah mulai ngembang kayak gini, ini kita kecilin dikit. Gini, nanti biar dia kering dulu. Setelah luarnya kering, nanti baru kita bisa gedein untuk meratakan keringnya. Kalau ini cimol ini udah ada rasa belum sih, Bang? Untuk rasa sendiri ini untuk original udah ada rasa gurihnya ya. Oh ada rasa. Iya. Cuman rasa untuk tambahannya ada juga ya? Iya, untuk rasa tambahannya kita di bumbu kita ada balado, kita ada asin, terus kita ada keju, ada jagung bakar, terus ada pedasnya. Terus kita ini yang best seller ini ada bumbu rujaknya. Iya. Jadi kelebihannya cimol pepe ini ada bumbu rujaknya? Iya, betul. Jadi kita ada bumbu rujaknya. Jadi membedakan cimol-cimol lain, iya. kalau cimol-cimol lain kan cuma bumbu kering aja ya? Iya. Di sini ada bumbu basah. Iya, ada bumbu basahnya, bumbu rujak. Bumbu rujak ini ya? Iya. Kebetulan untuk bumbu asin sama cabe kita produksi sendiri. Iya, jadi kita nggak pakai satu merek, udah kita masih ada bumbu-bumbu lain tambahannya. Ini yang pasti kita pakai terasi Cirebon, terus kita pakai cabe, pakai gula merah. Terus untuk pengentalannya biasanya kita kasih maizena sedikit. Oh, maizena juga. Iya. Kalau teman-teman tahu nih produk ini nggak apa-apa ini Bang? Ini kebetulan karena kita kan gerobaknya ramah lingkungan. Jadi kita juga memakai kemasannya harus ramah lingkungan. Jadi kita bikin kemasan ini terbuatnya dari kertas. Iya, kertas daur ulang yang bisa dibilang tapi aman untuk makanan. Jadi di sini ada kita kerjasama sama logo PLN-nya sama Cimol PP. Jadi ini kita mengurangi dampak penggunaan plastik berlebih. Iya. Jadi kalau untuk apa ini? Kemasannya aja bikin sendiri ini? Iya, ini kemasannya kita disediain dari PLN. Oh, dari PLN? Iya, jadi branding sendiri desainnya. Jadi nggak hanya gerobaknya aja yang ramah lingkungan. Kita jadi untuk kemasan pun kita ramah lingkungan. Dibilang modal, terutama dari Pak Haji Dadang sendiri pun dia tidak menekan. Tidak harus ada sekian gini-gini. Jadi untuk bisa disebutkan tidak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta. Kita mulai itu untung pertama saya beliin gerobak lagi. Iya, untung pertama saya beliin gerobak lagi. Itu yang makanya saya bilang jangan pernah ada rasa puas dalam usaha. Jadi begitu ada untung besar jangan kita berandai-andai, wah kita beli apa. Mungkin anak-anak muda sekarang baru ada uang segini, apa kita upgrade beli HP atau kita beli motor. Jadi kata saya ini bisa menghasilkan gerobak. Berarti kalau gerobak 2 bisa menghasilkan yang lebih besar. Jarak berapa bulan itu Bang? Abang bisa nambah gerobak? 3 bulan. 3 bulan? Iya, 3 bulan. Karena kan keuntungan itu bisa dibilang dibagi-bagi lah, kayak untuk sekolah saya, kuliah, untuk biaya nabung apa, untuk apa gitu. Jadi 3 bulan kita langsung launching di Pomat. Gitu. Hasilnya buat ngembangin usaha lain? Iya, hasilnya untuk ngembangin usaha yang lain. Kalau sekarang Bang, dalam perharinya itu Bang, dalam 3 cabang itu bisa menghasilkan omset berapa? Untuk omset perharinya ya, sekitar 1 gerobak itu untuk 3 itu bisa sehari bisa dibilang 1,5 lah, 1,5. Untuk 1 gerobak? Iya, enggak untuk 3 gerobak.
Untuk 3 gerobak sehari 1,5. Alhamdulillah ya bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi karena kan ya kita udah pakai karyawan, jadi ya bisa dibilang seharinya itu ya bersih-bersih bener-bener ke kantong sendiri ya 1 juta sehari. 1 juta. Iya. Dari 3. Itu dari 3, udah dikurangin gaji karyawan, makan karyawan, transportasi karyawan. Saya awal memulai bisnis ini saya sambil tes PNS. Saya tes di kejaksaan. Kebetulan lolos di administrasi, di seleksi akademik lolos. Akhirnya usahanya lagi maju-majunya nih. Akhirnya orang tua saya bilang, kalau kamu mau berdagang, kamu tinggalin. Kalau kamu mau PNS, kamu PNS. Jadi orang tua saya pesen kalau apa yang kamu sedang jalanin harus konsisten. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi kalau kita memang pengen jadi pengusaha, ya namanya pengusaha itu ya dari gerobak kecil, kalau punya sendiri ya namanya juga usaha, ya apapun diusahakan gitu. Jadi Bentar. Abang nyalon jadi CPNS nih. iya. Terima. Keterima sampai terakhir tuh tes terakhir wawancara, jadi saya nggak ikut. Iya. Jadi lolos mah lolos. Lolos. Jadi pas begitu ada tes wawancara minggu depan, saya nggak datang. Karena jadi saya udah memilih, ya udah saya pengen di wirausaha aja. Berarti abang mending memilih berwirausaha ya? Iya. Mungkin kan ada orang bilang, apalagi untuk anak muda jangan gengsi lah. Mungkin memang pekerjaan kita kotor, tapi hasil kita bersih. Mungkin ada orang yang bekerjanya pakaiannya bersih, tapi hasilnya kotor, banyak potongan apa. Jadi lebih baik dagang kayak kita. Karena dari agama saya sendiri pun, dari 9 pintu rezeki itu, terutama di situ ada beberapa dari dagang. Nah, kebetulan basic saya sekolah di madrasah. Jadi orang tua saya pesan kalau usaha itu harus inget duit. Duit itu tapi bukan duit uang nih. D-nya itu doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Jadi ketika kita dagang harus inget duit. Jadi bukan duit berupa uang gitu. Jadi duit itu apa nih? Doa, usaha, tawakal, dan ikhtiar gitu. Jadi harus kita imbangi dari segi kita kesibukan dagang, ibadah, terus berbakti sama orang tua, kewajiban-kewajiban kita lainnya di rumah.